itu dia tadi pemirsa ya, kita lihat ada ternyata macam-macam alergi yang nggak biasa terjadi. Terus juga ada tadi gatal-gatal karena ulat bulu. Aduh Dokter Vito, aku tuh pernah tuh ngerasain gatal-gatal. Jadi aku pernah lagi gatal-gatal. Digaruk makin gatal. Terus dipindah ke tempat lainnya jadi ikutan gatal. Itu gimana sih cara nanganinnya? Itu karena kena ulat bulu ya? Justru itu memang kalau lagi gatal-gatal, kalau kita lagi terkena suatu alergi ya, misalnya kita jangan makin garuk karena itu memang makin melebar dan makin meluas. Karena pada dasarnya kita berarti melukai daerah kulit yang harusnya sedang mengalami peradangan juga. Nah, salah satu contoh yang alergi yang aneh lagi tambahan adalah alergi sarung tangan. Di rumah sakit itu ada dan orang yang alergi sarung tangan itu seperti perawat ataupun dokter akhirnya harus memakai sarung tangan khusus karena dia alergi sarung tangan biasa yang dipakai oleh para medis. Nah, sama juga intinya adalah kita menghindari yang terjadi itu adalah kontak dengan yang menyebabkan alergi atau alergen tadi karena itu protein. Nah, contoh seperti ini ya. Kita punya bagaimana caranya kita mengatasi reaksi alergi yang tiba-tiba terjadi. Contoh tadi misalkan apa ya? Sekarang lagi sering orang berkebun kan ya? Iya, lagi berkebun terus misalnya kena ulat bulu kan gatal tuh. Gimana sih cara ngatasin ini? Nah, yang pertama sebelum mengatasi hindari dulu alergi yang lain karena itu kalau kita lagi berkebun sebaiknya pakai tangan panjang dan juga pakai topi. Topi itu bukan cuman kita supaya terhindar dari matahari terik, tapi juga menghindari ulat bulu yang jatuh. Contohnya ya kan, ulat bulu kan nggak lompat, ya kan jatuh dari atas. Oke, jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, maka kita pastinya adalah menyingkirkan alergennya dulu atau menyingkirkan yang menyebabkan alergi. Itu ujung-ujung rambutnya ulat bulu tersebut. Nah, kita singkirkan, jangan dengan tangan kita, dengan bahan yang lain, kertas ataupun tisu ataupun mungkin cotton bud ataupun pinset. Kita pindahkan ulat bulunya kalau masih nempel. Cuma saya yakin sih pasti kalau misalkan ulat bulunya nempel di sini, refleks orang akan begini deh langsung. Iya, pasti langsung pergi ulat bulunya ya. Tapi walaupun ulat bulunya pergi, sisa-sisanya masih ada rambut-rambutnya. Karena itu kita harus pindahkan rambut-rambut tersebut ya. Ini caranya nih. Caranya gimana? Nah, Anda bisa pakai bagian yang bisa menempel. Seperti ini contohnya ya. Anda bisa gunting dulu. Itu namanya apa? Plester ya? Ini plester. Plester ya. Cuma ini ada yang sudah kita gunting nih ya, misalnya pakai ini. Tempelkan pelan-pelan, ini contoh ya, lihat ya. Nah, di bagian yang kemerahan atau di bagian yang tadi bekas ditempel oleh ulat bulu tersebut. Nah, itu bagian yang nggak kelihatan pasti ada bekas-bekas rambutnya. Jadi kita tempelkan demikian, nggak usah dipencet, tempelkan, cabut lagi. Lalu ambil lagi plester yang lain. Kayak di waxing ya ceritanya. Ditempel lagi, jangan dipencet lalu dicabut lagi. Demikian ulang-ulang sampai kita yakin daerah yang tadi sudah terkena ulat bulu tersebut itu semuanya sudah kita tempelkan seperti ini, ya. Nah, ini harusnya sudah nempel nih. Dan untuk meyakinkan bahwa ini sudah semuanya bisa nggak ada lagi ulat bulunya, maka kita pakai air nih. Nah, kayak ini nih, kita pakai air, kita basuh dengan air mengalir seperti ini ya. Nah, air mengalir, lalu pakai sabun. Ini ceritanya sabun ya. Kita pakai sabun, basuh. Nggak usah digosok-gosok terlalu keras, jangan sambil digaruk karena itu akan menjadi semakin merah dan semakin meluas merahnya. Jadi dengan hati-hati saja, lalu dibersihkan dengan air lagi. Nah, dikeringkan dengan handuk yang lembut seperti ini, ya. Ini nggak perlu digosok-gosok ya, ditempel aja sampai dia kering. Nah, kalau misalnya udah gitu, itu udah pasti hilang gatalnya belum sih dok? Atau misalnya masih ada tindakan lain lagi? Kalau masih gatal juga tuh gimana? Nah, ini gatalnya memang benar. Gatalnya itu mungkin belum tentu hilang. Karena apa? Karena sebenarnya sebagian mungkin sudah masuk ke dalam dan protein yang gatal itu sudah masuk di peredaran darah. Makanya dia agak-agak merah. Karena itu untuk meredakan gatalnya itu, kita bisa pakai ini. Es batu. Nah, es batu ini kita masukkan jangan langsung di sana ya, jangan langsung ditempelkan, tapi kita taruh di kain tipis ya supaya masih kerasa, ataupun di plastik seperti ini tapi terlalu besar sih plastiknya ya, plastik yang kecil aja mestinya. Lalu tempel di atas bagian yang tadi ada merah-merah itu. Ya. Oke, itu biar apa? Tujuannya ini untuk mengurangi reaksi peradangan. Karena pada dasarnya kan alergi itu adalah reaksi peradangan yang berlebihan, reaksi tubuh yang berlebihan. Jadi kita mengurangi dengan cara seperti itu. Ingat hati-hati karena soalnya kalau pada seorang yang peka sekali, ini cuma bukan bisa bikin gatal aja, bahkan bisa bikin sesak napas tiba-tiba. Oh ya, jadi bahaya dong? Bahaya sekali. Memang ada beberapa orang tertentu yang sangat peka, sangat sensitif gitu Intan. Ya, seperti hati Intan yang sensitif dan lembut. Kalau aku peka kan, peka banget. Cuma orang-orang aja nggak pada peka sama aku. Itu bisa bikin orang sesak napas tiba-tiba. Oh ya? Karena dia reaksi yang sangat berlebihan terhadap alergi. Jadi karena itu kita memang mesti hati-hati. Nah, tadi caranya adalah dengan cara menggunakan es atau mungkin buah-buahan dingin yang ada di kulkas atau mungkin karena punya apel, kalau melon kegedean ya. Tempel aja di situ. Oh, jadi misalnya kita belum sedia es batu, ini pakai apapun yang dingin di kulkas ya. Selain itu apa lagi dokter? Nah, ada yang lain, ada orang kadang-kadang coba pakai kayu putih atau pakai minyak tawon.
Nah, ini sebenarnya belum tentu aman ya. Walaupun memang orang berkeyakinan bahwa ini aman dan memang ceritanya ada efek anti iritasi, ada anti alergi pada minyak tersebut. Tapi ingat, minyak tersebut ada memberikan rasa hangat dan kadang-kadang justru kulit ada yang sensitif terhadap minyak seperti itu. Jadi mesti hati-hati. Ya, jadi hati-hati menggunakan minyak seperti ini, hati-hati ya, karena ini kadang-kadang untuk orang-orang yang peka malah ini menyebabkan iritasi menjadi luas juga. Jadi lebih aman tadi lebih baik kita tadi pakai dibasuh dengan sabun dan air mengalir. Setelah sebelumnya tadi kita singkirkan dengan selotip, lalu kita pakai es batu yang dibungkus dengan kain yang tipis untuk ditaruh di atasnya. Jadi itu aja ya? Ya. Kapan kita mesti ke rumah sakit? Nah, itu kapan, Paul? Ini penting sekali. Kapan kita mesti ke rumah sakit? Satu, yang pertama, kalau bekas dari ulat bulu tersebut menimbulkan merah yang makin besar dan ada blisternya. Blister tuh apa? Ada melepuh-melepuhnya. Oh, Nah, itu mesti hati-hati. Atau yang kedua, dia jadi bengkak. Nah, yang ketiga, kalau Anda nggak yakin, Anda rasa kayak sumeng-sumeng, demam, kayak mau panas, dan Anda merasa pusing atau sulit bernapas, maka Anda sebaiknya segera ke tempat pelatihan medis terdekat. Oh, Ya. tadi nggak perlu dikasih garam-garam gitu, nggak perlu ya? Nggak perlu kalau kasih garam sih. Oh, Ya. jadi kalau itu banyak orang kan berpikir kalau misalnya gatal-gatal tuh ditaburin garam Ya. gitu, nanti hilang gatalnya enggak ya? Enggak, sebenarnya itu ide dikasih garam itu adalah membuat garam campuran dengan air. Itu untuk membasuhnya bisa, supaya untuk meyakinkan bulu-bulu tadi semua pada hilang dulu. Oke, jadi itu malah bisa kalau dikasih air ya? Kalau Ya. dikasih air untuk membasuh, membantu membasuh, meyakinkan bulu-bulunya itu hilang. Benar, pintar sekali Intan. Hey, nah Dokter Vito, Ya. ini kan sekarang vaksin udah mulai ya, udah mulai disebarkan dan juga mulai disuntikan. Ya. Nah, ini penasaran banget sebenarnya vaksin ini seberapa efektifnya. Terus udah gitu, apakah setelah disuntik vaksin ini udah pasti aman dari COVID-19, Dokter Vito? Wah, kita pengen tahu banget. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat.